Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khalida Zian dari kelas A kelompok 3 bunga. Nah, di sini saya akan mengajarkan beberapa trik untuk menghafalkan PDK dan MK. Nah, sebelumnya apa sih PDK itu? PDK adalah prinsip dasar kepramukaan. Yang dimaksud dalam PDK adalah asas yang mendasari kegiatan kepramukaan sebagai upaya membina watak dan membentuk karakter peserta didik. Nah, cara menghafal 4 prinsip dasar kepramukaan atau PDK dengan mudah yaitu dengan singkatan IMPETA. Apa sih IMPETA itu? Oke, kita ulas ya. Yang pertama, IM itu berasal dari iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang kedua, ini tuh dimaksud peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Jadi, IMPETA. Yang pertama, im itu berasal dari kata iman. Yang kedua, P itu dimaksud peduli. Nah, yang ketiga ini sama seperti yang kedua, yaitu P, peduli terhadap diri pribadinya. Dan terakhir yaitu taat kepada kode kehormatan pramuka, yaitu TA ya, berarti IMPETA. Nah, bagaimana? Mudah kan cara menghafal 4 PDK, yaitu dengan cara menghafal huruf awalannya saja ya, yaitu IMPETA. Nah, ada juga nih fungsi prinsip dasar kepramukaan, yaitu ada 5. Yang pertama ada norma hidup anggota gerakan pramuka, yang kedua ada landasan, yang ketiga ada landasan yang kedua landasan kode etik, yang ketiga landasan sistem nilai, dan yang keempat pedoman dan arah pembina kaum muda, yang kelima landasan gerakan kegiatan pramuka dalam mencapai sasaran dan tujuannya. Nah, materi yang selanjutnya ada MK nih, MK atau metode kepramukaan. Metode kepramukaan ini bertujuan untuk memberikan pendidikan watak kepada peserta didik melalui kegiatan yang menarik, menyenangkan, dan menantang. Ada 8 metode kepramukaan, yaitu yang pertama, pengamalan kode kehormatan pramuka. Biasanya dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, membangun bersifat yang bertanggung jawab, hidup hemat, bersikap jujur. Nah, yang kedua, belajar sambil melakukan. Apa sih itu? Pada kegiatan kepramukaan biasanya merangsang siswa nih untuk melakukan hal kegiatan yang nyata dan belajar bertanggung jawab. Yang ketiga ada kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetensi. Nah, biasanya siswa itu kesempatan untuk belajar memimpin dan berorganisasi. Yang keempat ada kegiatan yang menarik dan menantang. Biasanya ini tuh membangun untuk siswa bersifat kreatif, inovatif, dan rekreatif. Yang kelima, kegiatan di alam terbuka. Siapa sih yang gak heran pramuka itu biasanya identik dengan alam terbuka. Yang keenam ada kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Nah, biasanya itu ada anggota dewasa, ada pramuka penegak, ada anggota muda. Nah, biasanya anggota dewasa ini berfungsi untuk perencana, dan pramuka penegak atau pendegak ini berfungsi sebagai pembantu anggota dewasa. Nah, yang ketiga ada anggota muda yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari anggota dewasa. Nah, yang ketujuh ada penghargaan berupa tanda kecakapan. Oke, tanda kecakapan itu adalah yang menunjukkan kecakapan dan keterampilan tertentu yang dimiliki seseorang peserta didik. Nah, yang kedelapan ada satuan terpisah antara putra dan putra. Biasanya itu dalam satuan itu biasanya pembina putra akan memimpin putra juga, jadi putri juga dipimpin putri. Nah, begitu penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.